Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen, diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, ada seorang anak kecil pernah bertanya kepada ayahnya. Dia katakan, "Ayah, kenapa aku harus dengar ayah dan ibu?" Sang ayah menjawab dengan sederhana, dikatakan, "Karena kami sudah lebih dulu berjalan di jalan yang belum kamu lewati." Saudara, ilustrasi atau cerita sederhana ini mengingatkan kita bahwa orang tua bukan hanya pemberi hidup yang dipercayakan Tuhan di tengah dunia ini, tetapi juga mereka sebagai penuntun hidup bagi anak-anaknya. Artinya bahwa Tuhan mempercayakan orang tua untuk menjadi atau sebagai representatif Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk membimbing, menuntun anak-anaknya agar mengasihi dan takut akan Allah. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 adalah perintah kelima dalam 10 perintah Allah. Yang menariknya saudara, perintah ini menjadi jembatan antara perintah tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Ini menunjukkan bahwa menghormati orang yang tua atau menghormati orang tua kita sendiri adalah bagian penting dari iman yang nyata dalam kehidupan orang yang percaya tentunya. Karena itu saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari dari teks ini saudara. Yang pertama, menghormati orang tua adalah perintah Allah. Itu bukan merupakan pilihan kita. Dan kata menghormati atau kata hormatilah dalam teks ini dalam bentuk perintah. Ini bukan saran atau bukan permintaan, tetapi ketika Alkitab mengatakan hormatilah, artinya ini merupakan perintah Allah. Nah saudara, menghormati ayah dan ibu itu bukan bergantung pada perasaan, bukan bergantung pada situasi atau kelayakan mereka, tetapi berdasarkan kepada ketaatan kita kepada Tuhan. Menghormati orang tua berarti kita sedang menghormati otoritas Allah yang menetapkan mereka dalam kehidupan kita. Hormat adalah tindakan iman, bukan sekedar emosi. Artinya saudara, tidak menghormati orang tua, ayah dan ibu kita berarti kita tidak menuruti perintah Allah. Tidak menghormati orang tua berarti kita melawan perintah Allah. Karena itu saudara, menghormati ayah dan ibu kita adalah satu bentuk ketundukan kita kepada perintah Allah. Jika kita orang percaya, tentunya yang sungguh-sungguh takut akan Allah, maka kita pasti akan menghormati ayah dan ibu kita. Karena kita sadar, mengerti dan memahami akan perintah Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara, menghormati lebih dari sekedar taat. Artinya menghormati bukan hanya sekedar menaati perintah orang tua saat masih kecil. Ya, sikap hormat kita sampai kita dewasa pun itu mencakup sikap hati kita kepada mereka. Bagaimana sikap hati kita kepada orang tua kita? Jangan karena kita sudah sukses, ya, kita diberkati, maka kita merasa memiliki otoritas atas mereka, merasa sudah mungkin memelihara, menanggung mereka, mendukung mereka, ya, dan merasa berjasa atas semuanya itu.
Saudara, sikap hati itu penting. Menyadari siapa kita di depan mereka, di dalam kehidupan mereka. Meskipun ayah dan ibu kita sudah tidak berdaya karena mungkin faktor usia dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena kekuatan mereka mulai menurun. Tetapi apa yang sudah diperbuat mereka bagi kita adalah bukti nyata kasih dan pengorbanan mereka. Tentunya bagi kita. Nah saudara, sikap hati menentukan kita menghormati mereka atau tidak. Cara bicara kita tetap terjaga. Bagaimana suara, nada bicara kita dan isi perkataan kita tetap menghormati, menghargai mereka. Karena mereka sebagai pahlawan yang telah menjaga, yang telah memelihara kita. Paling tidak berjuang supaya kita ada. Karena itu ucapan dan cara bicara yang kasar merendahkan adalah bentuk ketidakhormatan kita kepada mereka. Bagaimana cara memperlakukan mereka juga. Bahkan ketika kita tidak sependapat, ketika kita tidak menyetujui keputusan mereka, atau mungkin karena aturan yang dibuat membuat kita tidak nyaman, bahkan seolah-olah itu mengekang kita. Tetapi perlakuan kita terhadap ayah dan ibu kita, terhadap orang tua kita, tetap harus sesuai perintahnya. Perintah Tuhan itulah menghormati mereka. Nah saudara, Yesus sendiri menegur orang-orang yang tampak rohani tetapi mengabaikan orang tua mereka dalam Markus pasal 7 ayat 9 ayat sampai 13. Hormat yang sejati terlihat dalam tindakan nyata kita kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, menghormati orang tua atau ayah dan ibu kita mencerminkan karakter Kristus. Saudara, Yesus dia Tuhan. Ya, dia anak Allah yang maha tinggi. Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia punya keluarga, dia punya orang tua, dia punya ayah, dia punya ibu. Ya, dan dia memberikan teladan yang sempurna dengan tunduk dan taat kepada orang tuanya yang ada di dunia. Dalam Lukas pasal 2 ayat 51. Saudara, jika Yesus yang tanpa dosa, yang adalah Tuhan Allah yang maha tinggi saja, dia menghormati orang tuanya di tengah-tengah dunia ini, apalagi kita orang-orang yang terbatas. Ya, menghormati orang tua adalah bentuk nyata dari kerendahan hati dan kasih Kristus dalam hidup setiap orang yang percaya. Saudara, menghormati orang tua berarti kita mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, menghormati orang tua berlaku sepanjang hidup kita. Perintah ini tidak memiliki batas usia. Selama orang tua kita masih hidup, yaitu ayah dan ibu kita, kita terus menghormati mereka. Panggilan untuk menghormati mereka tetap berlaku, baik melalui perhatian, melalui doa, melalui perawatan, ya, maupun sikap yang penuh dengan kasih. Kita tidak akan pernah berhenti untuk kita mencurahkan perhatian kita kepada mereka. Kita tidak akan pernah berhenti untuk kita berdoa bagi mereka. Kita tidak akan pernah berhenti ketika kita diberkati Tuhan, kita terus merawat mereka. Dan kita tidak akan pernah berhenti sikap yang penuh kasih itu yang kita curahkan bagi orang tua kita. Bahkan ketika orang tua mungkin sudah memiliki kekurangan, ya, ketika mereka sudah lanjut usia, ya, kita tetap dipanggil untuk menghormati tanpa harus membenarkan, ya, kehidupan kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kelemahan mereka, status mereka, kekuatan yang mungkin berkurang, finansial yang mungkin tidak lagi mencukupi, kesehatan yang terganggu, dan mungkin mengharapkan dan membutuhkan pertolongan dari kita, dan menjadi tanggung jawab kita yang penuh. Dan dengan status kita yang tinggi secara jabatan, finansial, bahkan dihormati orang-orang yang ada di luar sana, tetapi di depan orang tua kita, di depan ayah dan ibu kita, semua itu tidak berlaku. Dalam pengertian, merekalah pahlawan kita. Saudara, dengan kelembutan, perhatian, kasih, dan peduli kita tidak akan pernah berkurang sedikit pun bagi mereka. Karena itulah bentuk penghormatan kita kepada mereka. Kemudian
Kemudian yang terakhir, yang kelima saudara, menghormati orang tua disertai janji berkat. Keluaran pasal 20 ayat 12 adalah perintah pertama yang disertai janji supaya lanjut umurmu. Saudara, ini bukan sekedar panjang umur secara fisik, tetapi kehidupan yang diberkati, kehidupan yang terpelihara, dan terlebih lagi dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang hidup dalam perintahnya. Berkat yang Tuhan janjikan adalah konsekuensi kehidupan kita yang menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara, kita semua rindu untuk memiliki kehidupan yang diberkati, rindu untuk memiliki kehidupan yang terpelihara, dan terlebih kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Hormatilah ayah dan ibumu. Menghormati ayah dan ibu bukanlah beban, melainkan jalan menuju berkat. Ketika kita menghormati orang tua, kita sedang menanam benih ketaatan yang akan kita tuai dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, bahkan hari ini? Karena itu mari kita hidup sebagai anak-anak yang menghormati mereka. Sebab itulah kehendak Tuhan dan jalan menuju berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan kami, meskipun dalam kebanggaan kami, status kami mungkin, tetapi kami tetap datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya hati kami terus memiliki kasih bagi orang tua kami. Kami terus menghormati mereka, karena mereka adalah pahlawan bagi kami. Berkati kehidupan kami, berkati orang tua kami, ayah dan ibu kami, juga mereka yang masih ada, juga Tuhan menolong mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.